Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrio Hairul Amalia dari kelas MN22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Untuk materi kali ini yaitu tentang pengendalian risiko. Apa itu pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah proses yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi aset organisasi dan memastikan keberlanjutan operasional. Pengendalian risiko adalah bagian penting dari manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi, menghindari, atau memindahkan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Adapun tujuan pengendalian risiko, mencegah kerugian, mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, kerusakan aset atau cedera, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menghindari pemborosan akibat kejadian yang tidak terduga, meningkatkan kepatuhan, memastikan bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, meningkatkan kepercayaan, membangun kepercayaan dari stakeholder seperti pelanggan, investor, dan regulator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengendalian risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Langkah pertama dalam pengendalian risiko adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis setiap risiko untuk memahami kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Analisis ini sering dilakukan menggunakan matriks risiko yang menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak secara visual. Yang ketiga, evaluasi risiko. Risiko yang telah dianalisis perlu dievaluasi untuk menentukan prioritas penanganannya. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar dampak dan seberapa sering kemungkinan terjadi. Risiko dengan dampak tinggi dan probabilitas tinggi harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pengelolaan risiko. Setelah evaluasi, organisasi harus merencanakan strategi untuk mengelola risiko. Strategi ini bisa mencakup menghindari risiko, mengubah rencana untuk menghilangkan risiko. Yang kelima yaitu implementasi. Strategi pengelolaan risiko yang telah direncanakan harus diterapkan dalam operasional organisasi. Ini mencakup penerapan kontrol perubahan kebijakan atau prosedur, serta pengadaan asuransi. Yang keenam yaitu pemantauan dan tinjauan. Setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan meninjau efektivitas strategi pengelolaan risiko. Jika terjadi perubahan dalam lingkungan atau kondisi bisnis, penyesuaian perlu dilakukan agar strategi tetap relevan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengendalian risiko. Prinsip-prinsip berikut memberikan kerangka kerja dasar bagi pengendalian risiko. 1. Pendekatan sistematis. 2. Keterlibatan pemimpin tertinggi. 3. Pendekatan berbasis risiko. 4. Partisipasi dan konsultasi. 5. Pendekatan terpadu. 6. Kontinuitas dan peningkatan berkelanjutan. 7. Transparansi dan komunikasi efektif. Adapun metode pengendalian risiko. Beberapa metode umum dalam pengendalian risiko meliputi asuransi, mengalihkan sebagian beban finansial dari suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Kontrol internal. Prosedur dan kebijakan internal yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara mengenali dan mengelola risiko di tempat kerja. Audit internal. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem manajemen untuk memastikan bahwa kontrol berjalan efektif. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian risiko. Analisis SWOT. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada diagram alir memvisualisasikan proses bisnis untuk mengidentifikasi titik-titik risiko.
Selanjutnya, FMEA atau Failure Mode and Effects Analysis menganalisis potensi kegagalan dalam suatu proses dan dampaknya. Selanjutnya, ada Risk Assessment Matrix membandingkan kemungkinan terjadi resiko dengan dampaknya. Contoh penerapan pengendalian risiko pada industri manufaktur, mengidentifikasi risiko kebakaran, kecelakaan kerja, dan gangguan pasokan bahan baku. Pada industri keuangan, mengidentifikasi risiko kredit, pasar, operasional, dan reputasi. Pada industri teknologi, mengidentifikasi risiko keamanan data, gangguan sistem, dan perubahan teknologi. Kesimpulannya yaitu pengendalian risiko merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap organisasi. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mengurangi kerugian, dan mencapai tujuan bisnisnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengendalian risiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul serta meminimalkan dampak negatif dari berbagai jenis risiko yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.